Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya mahasiswa hukum tata negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara perdata yang menjadi tugas UAS semester 4. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Hukum perdata adalah hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata. Sumber hukum perdata adalah KUHPR, HIR, RBG, KHI, Al-Quran, dan hadis. Perkara hukum peradilan agama, yaitu perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pengangkatan anak dengan syarat orang yang berperkara agama Islam. Hukum acara perdata diawali dengan adanya sengketa, gugatan dan permohonan. Perbedaan gugatan dan permohonan. Gugatan adalah diajukan ketika ada sengketa atau konflik kepentingan. Sedangkan gugatan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Sementara permohonan yaitu diajukan untuk kepentingan administrasi atau pengesahan status hukum tertentu tanpa melibatkan pihak lain atau satu pihak yang lain. Perbedaan gugatan dan permohonan terletak pada adanya sengketa dan para pihak. Contoh permohonan yang pertama, permohonan ahli waris, pengadilan agama. Yang kedua, permohonan pergantian nama, pengadilan negeri. Contoh gugatan perceraian, pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Gugatan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak pernah ada atau perjanjian sebelumnya. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Gugatan wan prestasi adalah gugatan yang dijanjikan sebelumnya, yaitu ingkar janji, contohnya penunggakan pembayaran hutang. Selanjutnya, mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Isi gugatan. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, posita alasan gugatan. Yang ketiga, petitum permintaan hasil posita. Selanjutnya, menunggu gugatan diregistrasi oleh panitera. Yang kedua, penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan adalah yang memimpin di pengadilan, sedangkan ketua majelis hakim hanya sebagai ketua di dalam perkara yang diadilinya. Hakim bisa 1 orang dan bisa 3 orang, didampingi oleh panitera yang ditunjuk oleh ketua panitera. Di pengadilan negeri ada panitera perdata dan pidana. Majelis hakim menyurati para pihak untuk pemanggilan karena tergugat belum tahu bahwa dirinya digugat. Pemanggilan dilakukan untuk memanggil para pihak ke pengadilan untuk persidangan. Surat dikirim oleh pengadilan atau pos. Jika persangkutan tidak ada, maka surat panggilan diberikan kepada kepala desa setempat tempat tergugat atau tergugat tinggal. Surat panggilan sudah dikirim, namun prinsipal tidak ditemukan dan surat dititipkan kepada kepala desa. Para pihak boleh tidak hadir sebanyak 3 kali, tetapi tergantung majelis hakim. Di pengadilan agama, jika penggugat tidak hadir saat persidangan, maka dianggap gugatan tidak pernah ada dan harus mengulang gugatan. Setelah 3 kali pemanggilan, namun tergugat tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tanpa hadirnya tergugat, putusan itu bernama first take. Jika penggugat yang tidak hadir, maka sidang tidak bisa dilanjutkan. Terhadap putusan first take ada upaya hukumnya, yaitu verzet adalah persidangan ulang di pengadilan yang sama. Sementara banding adalah persidangan yang dilakukan di pengadilan tinggi. Isi verzet itu menerangkan alasan ketidakhadiran. Jika para pihak hadir, sidang dibuka dan dilanjutkan. Yang pertama dilakukan hakim adalah menajakan identitas para pihak. Jika tanpa kuasa hukum, yang dicek adalah KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Jika dengan kuasa hukum, yang dicek adalah identitas para kuasa hukum, yaitu KTA, kartu tanda anggota, advokat, BAS atau berita acara sumpah. BAS lebih kuat karena tidak bisa dipalsukan setelah baru surat kuasa. Kedua, hakim menerangkan mediasi, yaitu dengan dasar hukum mediasi.
Perma nomor 1 tahun 2016, hakim akan memberikan 2 opsi dalam mediasi, yaitu dipimpin oleh mediator dalam pengadilan dan mediator di luar pengadilan. Hakim akan menunjuk waktu mediasi. Di pengadilan agama, mediasi akan dilakukan terus-menerus sebelum putusan ditetapkan. Ada 2 kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Jika mediasi berhasil, maka akibat hukumnya perkara tersebut berakhir. Produk hukum yang dihasilkan adalah akta perdamaian atau akta vendading. Akan dibacakan pada sidang. Selanjutnya, untuk menandai berakhirnya perkara, akte vendading sama kuatnya dengan putusan pengadilan, karena sama-sama ditandatangani oleh majelis hakim. Jika mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan. Sidang kedua, penyampaian hasil mediasi oleh mediator. Jika gagal, sidang dilanjutkan. Selanjutnya, ketuk palu pada pembukaan sidang, yaitu contohnya seperti kalimat pembuka sidang perkara perdata nomor sekian garing PDT.G garing sekian garing PASPN dinyatakan dibuka dan ditutup untuk umum. Sedangkan untuk sidang, skor sidang 2 kali. Contohnya, sidang kami skor jika hakim perlu bermusyawarah atau isoma. Pencabutan skor juga dilakukan 2 kali ketukan palu. Contohnya, skor kami cabut. Menegur orang ribut 1 kali. Jika pengunjung masih ribut juga dipanggil oleh pihak keamanan. Contohnya, dan terakhir, menutup sidang 3 kali. Sidang perkara perdata nomor sekian garing PDT.G garing sekian garing PASPN ditutup. Menutup setelah putusan 1 kali ketukan. Sidang perkara perdata nomor sekian garing PDT.G garing sekian garing PASPN selesai. Selanjutnya, pembacaan gugatan oleh penggugat. Sebelum pembacaan gugatan, di pengadilan agama masih ditanyakan soal mediasi. Tetapi di pengadilan negeri, jika sekali gagal mediasi, maka tidak ditanyakan lagi. Sidang selanjutnya, jawaban dari gugatan atau eksepsi, replik, bantahan dari eksepsi, duplik, bantahan dari replik, dan pembuktian, surat dan saksi. Jika menyangkut harta gono gini, maka ada namanya sidang lapangan untuk memastikan adanya barang yang disengketakan. Surat yang asli difotokopi dan diberi materai dan dilegalisir di kantor pos baru bisa menjadi alat bukti. Saksi orang sebaiknya sinkron dengan isi surat yang mengetahui sengketa. Putusan hakim, musyawarah majelis hakim. Kemudian pembacaan putusan demi keadilan yang harus disebutkan dalam pembacaan putusan. Setelahnya, majelis hakim wajib menanyakan apakah penggugat menerima, apakah tergugat menerima. Jangka waktu berpikir yaitu 14 hari setelah dibacakannya putusan. Putusan ingkrah dalam 14 hari jika tidak upaya hukum. Jika tidak ada upaya hukum. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.